Sahabat sekalian, adakah yang ingat apa yang terjadi di tanggal 2 Maret 2020? Peristiwa besar apakah itu? Itu adalah hari ketika Pak Jokowi tampil di publik dan menyatakan bahwa tercatat sudah 1 orang di Indonesia yang terkena virus corona. Dan itu peristiwa yang mengerikan karena sebelumnya kita sudah mendengar COVID ini sudah menyebar di banyak negara dan mematikan banyak orang di negara itu. Saya terkesan dengan peristiwa itu dan itu yang saya rekam dalam memori saya pun melukiskannya. Lalu kemudian juga aneka peristiwa besar lain di era pandemi itu saya ingat dan kembali saya lukiskan. Ini tanggal 21 Agustus 2021, itu adalah hari ketika Indonesia diumumkan kematian di Indonesia hari itu yang terbanyak di seluruh dunia. Jadi minta ampun perbandingannya, kita pernah mengalami jumlah kematian di Indonesia tertinggi di seluruh dunia, itu tanggal 21 Agustus 2021. Kembali saya lukiskan juga itu, hal yang sama tanggal 10 Agustus tahun 2021, itu juga peristiwa yang besar karena sebuah desa seluruhnya di Kepulauan Meranti di karantina. Tak ada yang bisa keluar dari desa itu, seluruhnya di karantina. Pun saya ekspresikan dalam lukisan, kita lihat di sini itu ada kumpulan rumah dan saya buatkan rantai besar yang mengekang orang-orang agar tak bisa keluar dari sana. Juga terjadi tanggal 30 Juni 2021. Juga peristiwa yang saya pun juga mengekspresikannya dalam lukisan, itu peristiwa ketika Jawa dan Bali 100% harus bekerja di rumah. Alias 100% tutup kantor-kantornya itu, dan saya ingat juga usaha-usaha saya pun akhirnya ditutup semuanya. Itu peristiwa yang besar, sekali lagi saya ekspresikan itu dalam lukisan. Dan juga ini hal juga yang unik sekali, di tanggal 21 Mei 2020, istilah pertama yang mungkin dikenal dalam sejarah yang disebut lebaran online. Kita berlebaran secara online karena kita bukan saja dilarang bersalaman seperti hal biasa di lebaran, berjumpa pun kita dilarang, mudik pun kita dilarang, kita hanya di rumah saja. Kembali itu saya ekspresikan dalam lukisan, dan juga ujungnya kemudian ini lukisan yang saya buat pada tanggal 11 Maret 2024 mengabarkan datanya berdasarkan Worldometer sebanyak 7.004.407 nyawa melayang. Sampai tanggal 11 Maret 2024, di Indonesia sendiri saat itu 160.000 lebih nyawa melayang. Amerika paling tinggi memang 1,2 juta melayang. Semuanya cepat sekali saya ekspresikan dalam lukisan. Pertanyaannya, mengapa kok cepat sekali saya bisa melukis itu? Karena datangnya artificial intelligence. Saat itu salah satunya Midjourney, tapi juga banyak aplikasi lainnya sudah datang dan dia menjadi asisten saya yang cermat sekali, membantu saya melukis. Itulah hebatnya artificial intelligence. Banyak para pakar berdiskusi, berbicara apakah pada waktunya artificial intelligence ini akan bisa melukis,
melampaui kehebatan para raksasa pelukis sebelumnya seperti Van Gogh, seperti Picasso, seperti Rembrandt. Sebelum kita menjawab itu, saya eksplor lagi pengalaman pribadi. Karena cepatnya artificial intelligence ini bisa membantu saya merekam peristiwa-peristiwa penting dalam lukisan, maka peristiwa selanjutnya pun saya juga rekam dalam lukisan. Saya ingat ini peristiwa dalam pemilu presiden. Nah, ini lukisan yang teman-teman lihat di layar. Ini gambar Prabowo ketika ia kemudian mulai dengan brand baru yang disebut Gemoy. Ini jelas satu peristiwa penting. Sebelum Gemoy ini Prabowo dikenal sebagai tokoh yang tegas, yang kokoh, yang kadang-kadang juga dianggap angker. Tapi ketika datangnya istilah Gemoy, apalagi ketika ada anak muda mengatakan apa boleh Prabowo segemoy ini, itu ketika ia mulai banyak tampil santai di muka publik, berjoget, dan dia juga bercanda di banyak orang lain, sehingga terciptalah satu brand baru, brand Prabowo yang mulai muncul lebih ramah, lebih santai, lebih rileks, yang itu juga membantu kemenangannya. Dalam 4 pilpres sebelumnya Prabowo tak pernah berhasil, maka tahun 2024 itu ia berhasil terpilih sebagai presiden, salah satunya brand Gemoy ini juga menyumbang, dan saya abadikan itu dalam lukisan. Kemudian juga ini ada lukisan yang juga tak kalah pentingnya, karena itu era ketika pertama kali di Januari 2024 saya LSI dan JA mengumumkan Prabowo Gibran besar kemungkinan menang 1 putaran saja. Itu era sebulan sebelum pencoblosan. Saya ingat itu malam hari, saya tak tidur sampai dini hari. Saya baca lagi data itu, hati-hati karena saya khawatir sekali. Jangan sampai saya umumkan Prabowo menang 1 putaran potensi, tapi tidak. Reputasi saya yang saya sudah bangun 20 tahun hancur berantakan. Itu malam yang berkesan, tapi akhirnya besok paginya kita sepakat setelah data kita lihat, kita telusuri dan juga pengalaman kita dalam pilpres sebelumnya kita telusuri, oke, kita umumkan Prabowo potensial dan Gibran menang 1 putaran saja. Ini lukisannya saya ekspresikan. Juga peristiwa lain yang penting yang saya alami adalah situasi di Palestina. Itu bagaimanapun menyentuh hati kita walaupun terjadi di seberang lautan. Datanya kalau sekarang kita lihat sampai Mei 2024 sebanyak 5.500 anak-anak Palestina mati. Ini anak-anak yang masih kecil, dia tak mengerti apa arti perang, tak mengerti apa itu arti konflik. Yang ia tahu tiba-tiba mereka melihat bom berseliweran dan meledak di sana, meledak di sini, orang tua mereka mati dan mereka pun ikut mati. Nah, itu saya ekspresikan dalam lukisan, teman-teman bisa lihat ada 4 lukisan yang saya buat di sini, salah satunya juga ini, gambar seorang bocah dengan 2 sayap di kanan kirinya yang melambangkan bahwa ia tak lagi di dunia ini. Dan ia lihat sepi di sana sini, tak ada keluarga yang selama ini mendampinginya. Ya. Juga ini foto 2 bocah yang kecil sekali, takut sekali, tiba-tiba dia melihat api muncul di sana dan di sini, suara besar sekali, bising sekali, itu pun juga saya rekam dalam lukisan. Betapa lukisan yang dibantu AI ini sudah bisa membantu saya menjadi asisten, mengekspresikan apa yang saya anggap penting. Di samping merekam peristiwa, AI juga saya gunakan untuk mengekspresikan kepedulian saya mengenai hal-hal lain, misalnya mengenai mereka yang terpinggirkan. Ini gambarnya Mother Teresa. Ia duduk mendengar dengan tekun sekali seorang anak kecil
wakil dari masyarakat yang terkebelakang. Kita lihat lukisannya di sini. Anak ini tidak pakai baju karena memang ia datang dari kalangan bawah. Saya pun sengaja membuat telinga Mother Teresa besar sekali sebagai simbol itu adalah seorang ibu yang mendengarnya lebih banyak, disimbolkan dengan telinganya yang lebih besar. Tapi mereka yang terpinggirkan di sini tidak hanya mereka yang miskin secara ekonomi, tapi juga mereka yang kesepian hatinya, mereka yang merasa tidak terkoneksi dengan dunia luar, hampa di dalam, tak lagi merasakan meaning of life di hati mereka, terlepas dari hubungan personal yang akrab. Ini gambarnya kita lihat di sini, tokoh-tokoh agama mendengar dan mengamati dari jauh anak-anak manusia yang kesepian, orang-orang dewasa. Ada juga di sini Mother Teresa kembali melihat seorang orang dewasa yang juga terdiam sendiri di satu pojok tempat yang juga merasa kesepian. Pun saya juga melukis dengan AI, mencoba menafsir aneka pelukis-pelukis dunia. Ini contohnya Mona Lisa. Mona Lisa ini lukisan terkenal dari Leonardo da Vinci, tapi di sini saya ubah latar belakangnya. Ia ada di Jakarta tempo dulu, juga di sini gambar Salvador Dali. Saya buat ulang juga lukisan yang terkenal dari dia, The Persistence of Memory. Tapi saya letakkan robot di sana sebagai tanda bahwa lukisan ini saya buat di era artificial intelligence. Juga lebih dari itu, AI pun bisa membantu saya tak hanya merekam peristiwa, namun juga menggambarkan satu situasi meditatif dalam batin saya. Ini kisah orang-orang yang mencoba mencari hal-hal yang jauh lebih besar di luar sana. Adakah sesuatu yang lebih besar ketimbang kehidupan di bumi semata? Ini gambarnya satu laki-laki menghadap ke langit dan dia ada di separuh bumi mencari apa yang ada di balik awan sana. Juga gambar Buddha di sini, satu tokoh spiritual yang banyak sekali mengajarkan kita memahami derita. Dan juga ini ada gambar anak kecil yang melayang dengan handphone. Betapa handphone bagi anak-anak sekarang ini sudah menjadi dunia yang membangun imajinasinya, menghubungkan ke berbagai wilayah-wilayah terjauh yang bisa dicapai dengan internet. Ini adalah contoh-contoh lukisan saya di mana AI sudah menjadi asistennya. Semua lukisan yang tadi saya sebut menjadi bagian dari total 188 lukisan saya yang dibantu artificial intelligence. Semuanya dipajang di sebuah hotel di Jalan Mahakam, Jakarta. Sebuah hotel yang bernama Mahakam 24 Residence, satu gedung dengan 7 lantai. 7 lantainya itu di semua eksterior yang menghubungkan kamar-kamarnya itu dipajang 188 lukisan saya. Setiap lantai dengan satu topik dan tema berbeda-beda. Di lantai paling tinggi misalnya lantai 7 itu khusus lukisan-lukisan saya mengenai imajinasi anak-anak. Ada anak-anak di sana yang sedang merindukan bermain ayunan di bulan. Lalu ada anak kecil dari satu desa, dia naik sepeda, cuma dibayangkannya dia melayang di antara planet-planet yang begitu luasnya. Juga ada anak-anak yang membayangkan dia itu masuk ke dalam laut dan bermain dengan ikan-ikan sebagai sahabatnya. Begitulah dunia anak-anak, saya potret dalam lukisan karena inilah dunia imajinasi yang tumbuh di umur-umur pertumbuhan manusia. Lantai bawahnya lagi itu khusus
aneka lukisan-lukisan dengan telinga yang besar. Ini simbol untuk tokoh-tokoh yang dalam hidupnya itu mereka mendengar lebih banyak sehingga telinganya lebih besar. Di sana ada Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Bunda Teresa, Dalai Lama, dan tokoh-tokoh yang mungkin tidak kita kenal tapi mereka mendedikasikan dirinya mendengar. Lantai di bawahnya lagi, itu saya melukis ulang berbagai pelukis-pelukis dunia, tapi saya berikan bobot baru sesuai dengan zaman sekarang. Mereka itu ada Da Vinci, ada Michelangelo, Van Gogh, Pablo Picasso, tapi juga generasi yang berikutnya itu ada Andy Warhol di sana, ada juga Gustav Klimt, ada juga Frida Kahlo, ada juga Fernando Botero, bahkan juga pelukis Indonesia seperti Raden Saleh dan Avandi. Semuanya itu dijajarkan dan saya sudah menandatangani kontrak bahwa silakan pasang saja lukisan itu selama yang dibutuhkan. Karena saya ingin juga ada satu tempat yang menjadi satu lokasi di mana orang-orang bisa melihat lukisan artificial intelligence itu ketika ia diekspresikan di dalam kanvas. Apa jadinya, apa topiknya, bagaimana terlihatnya, itu semua bisa dilihat di Hotel Mahakam 24 Residence. Dengan datangnya artificial intelligence yang bisa menjadi asisten melukis, maka muncul 3 pertanyaan penting. Pertama adalah, sah atau tidak jika lukisan dengan AI ini tetap diklaim sebagai karya sang pelukis itu sendiri. Karena sudah ada artificial intelligence yang membantu. Jawabnya tentu saja itu sah untuk diklaim sebagai karya pelukis itu sendiri, karena memang sang pelukis itulah yang masih memegang kendali. Untuk kasus pengalaman saya pribadi, adalah saya yang menentukan apa topik yang ingin saya lukis, yang menentukan juga pesan apa yang hendak saya sampaikan, yang juga mau menentukan juga apa filosofinya, bagaimana komposisinya. AI hanyalah asisten untuk melengkapi secara teknis belaka. Setelah selesai pun juga tetap saya sendiri yang mengerjakan finishing touch-nya sehingga ada emosi di dalam lukisan itu. Jadi tetap ia sah untuk bisa diklaim sebagai karya sang pelukis. Pertanyaan kedua, apakah ini bisa dianggap karya seni? Juga sama jawabnya, yes, ini karya seni. Karena seni sendiri selalu membawa kepada satu zaman baru yang sebelumnya belum bisa diduga. Ketika Andy Warhol pertama kali membawa begitu banyak pola-pola konsumerisme dalam lukisan, ada botol Coca-Cola di sana, ada biskuit di sana. Awalnya itu tidak diterima, tapi lama-lama itu pun dianggap sebagai satu genre seni lukis juga, seni lukis yang kokoh sekali budaya populernya. Hal yang sama juga dengan AI ini, AI pun juga membawa satu pola lagi menyatukan seni dengan kemajuan teknologi, dengan warna, dengan bentuk yang bisa dikreasi oleh teknologi AI. Jadi tetap saja ini bisa dianggap karya seni, tapi seni dalam formatnya yang berbeda. Pertanyaan ketiga, akankah dengan AI ini ia bisa mengalahkan para pelukis-pelukis dunia lainnya yang kita sebut para raksasa pelukis di zaman dulu? Tentu saja ini juga bisa karena keindahan itu adalah sumur tak berdasar, tak ada ujung di sana. Semua keindahan bisa juga dikalahkan oleh keindahan lainnya. Apalagi juga keindahan pun juga kontekstual. Setiap zaman memiliki ukuran keindahannya sendiri. Dan pada waktunya pun tokoh seperti Rembrandt, seperti
Picasso, seperti juga Van Gogh misalnya, ia pada waktunya pun akan dilampaui oleh pelukis-pelukis terbaru di zamannya yang menggunakan AI yang semakin canggih, yang semakin hebat, tapi pastilah AI yang sehebat apapun, ia hanya bisa menghasilkan karya yang dalam, yang menyentuh, jika di tangan seorang pelukis yang juga memiliki kedalaman hidup, yang juga memiliki keluasan pandangan karena pengalamannya. Jadi sahabat sekalian, demikianlah AI telah datang membantu kita. Pengalaman saya pribadi, AI menjadi asisten yang begitu cermat, yang begitu cepat dalam melukis. Salam.